Selamat datang di Papipedia with Kangga Supernova. ya, Kangga. Woi, Sekarang kita ngomongin entrepreneur. entrepreneur. Yes. Enter itu artinya masuk, Oke. pren itu artinya teman, Oke. er itu artinya nggak cadel. Jadi memasuki teman yang tidak cadel. Enggak ya? Enggak sih. Harusnya apa dong entrepreneur itu? Entrepreneur itu enter masuk, Ah, friend berteman, berteman. R-nya tuh. Ngomong-ngomongin teman, asik bridgingnya ke arah situ ya. Cuman Teman. ya udahlah ya. Teman. Teman. Ini teman Tarzan. Tarzan. Wah, masih ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sambal itu teman. Iya. Wah, sambal itu teman. Soalnya kan dia kalau bukan dong. Apa? Kalau ayam ya? Ayam. Ayam itu teman. Jadi dia nggak mau makan. Iya. Sambal musuh. Sambal musuh. Kenapa? Musuh bebuyutan. Oh iya? Enak jadi dimakan. Oh, jadi kalau ada sambal dan ayam jadinya Musuh dan teman. ayam geprek, bro. Nah, kita lagi bahas entrepreneur nih. Entrepreneur. Dari sisi berbisnis bersama teman. Berteman, berbisnis menurut lu bisa dijadiin satu nggak sih? Kalau gue, setelah melewati permasalahan-permasalahan yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, harusnya beda sih. Sulit ya. Susah ternyata di... Apalagi kalau yang lu udah deket dulu gitu Oh sama iya, teman betul. lu. Terus tiba-tiba harus berbisnis. Ini sama orang yang belum kenal sama sekali sih. Betul, itu yang gue lakuin sekarang. Lebih baik gue tidak kenal dulu deh. Emangnya lu pernah ada masalah apa dengan usaha, dengan teman? Ada pengalaman buruk kah? Banyak. Ceritain dong. Banyak. Jadi gini, Bro. Ini gantian ya? Iya. Gue yang ditanyain Iya. ya di sini ya. Terus abis itu lu tanya gue. Oh, ya udah oke. Jadi Alkisah, Alkisah. Apanya Aldebaran nih? temennya Alpuket sih. Jadi tuh gue pertama kali punya bisnis yang serius. Gue membutuhkan sebuah partner lah. Oke. Jadi gue mencarilah teman gue. Siapa nih kira-kira gitu ya. Lu butuhnya dalam dana atau konsep? Konsep. Konsep. Justru konsep, Konsep. ya. Kalau dana nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tinggal install doang. terus. Tinggal install doang. Jadi e-wallet dulu belum ada, bro. Iya. Jadi sekitar tahun berapa ya? 2013-an ya? Oke. 2013-an tuh gue pertama kali punya bisnis bersama teman. Lu pengen bikin bisnis apa sebenarnya? Waktu itu lagi, vape baru booming. Oh, vape. Vape, vaping baru booming ya kan. Terus gue tuh tipikalnya kalau barang, gue pengennya yang ori. Oke. Jadi lu nggak mau yang Gak mau yang KW-KW itu. abal-abal, Iya, nggak gue mau. gak mau tuh. Oke. Nah, Dulu susah tuh nyari yang ori. susah banget, susah banget. Akhirnya ketemulah ceritanya nih supplier, katanya langsung dari China waktu itu. Dari Cina melalui temen gue ini. Ya. Nah, temen gue ini dia bilang, lu mau nggak bisnis vape nih, bla 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 bla. Gue bilang, yaudah mana sini ada nggak suppliernya apa? Contohnya sampel. Nah, sampel kan kita dapat nih. Akhirnya gue ketemu lah tuh di Rawamangun. 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 Terus? Gue ketemu, gue liat sampelnya bre. Ori. Ori, oke. Ori. Terus gue buka pre-order, meledak. Banyak yang pesen. Banyak. Ada mungkin 300-an orang lebih. Oke. Di pre-order pertama tuh, PO pertama. Dan lu tuh jualnya cuma baru online ya? Online. Oke. Online, gue nggak ada toko fisik, nggak ada. Ya, jadi itu pokoknya batch pertama tuh lancar. Gue PO lah ya, gue PO, gue bayar, barang datang, gue kirim-kirimin tuh ke customer. Masalah bermula di batch kedua, bro. Batch kedua Dengan produk ordernya yang sama. Ordernya semakin banyak. Semakin atau sama? banyak. Semakin banyak. Oke. Semakin banyak. Karena kan banyak yang review juga kan dari batch sebelumnya kan. Nah udah nih, datang nih, bla 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 bla, barangnya gue order juga. Nah akhirnya gue tuh dulu jeleknya adalah gue 100% percaya sama teman gue. Oh, lu percaya sama dia. Iya betul. Jadi, berarti lu pas batch kedua lu udah ngajak temen lu. Dari pertama, Oh, dari pertama udah bareng ya? Udah Oke. bareng. Cuma kan istilahnya gue lihat nih, penjualan dia segini, penjualan gue segini gitu kan. Oke, pas di pembukuan cocok nih, duit-duitan dan lain-lain gitu ya. Terus waktu itu kan gue posisinya masih kerjaan. Gue masih kerja, terus gue pikir, wah Kayaknya bisa nih gua. awal-awal kan, namanya juga kan pertemanan ya kayak sih. Udah nih, base 2 urusan dia nih. Terus? Tapi lapak kan lapak gue. Oke. Tiba-tiba, kan itu di lapak gue tuh kan ada yang komen-komen kan. Barang yang gue datang begini, barang gue datang begini. Wah, kenapa nih?
Ternyata gimana? Dia ngirimnya barang yang berbeda dengan yang lo order atau? Bukan barang yang berbeda yang gue order sih. Dulu tuh masih, aduh gue lupa jenisnya apa tuh yang kayak pensil lah pokoknya, yang kecil. Berisik banget dah. Jadi yang kayak yang pensil gitu, batch kedua ini bocor bre. Nah. Buat naruhin liquidnya tuh bocor. Kenapa tuh bisa gitu? Nah, gue akhirnya cari tahu kan. Gue cari tahu, ternyata yang gue di batch 2 itu adalah KW. Jadi temen lo itu memesan yang KW. Nah, gue nggak tahu temen gue ini tahu apa enggak gitu loh. Kalau itu barang KW atau memang permainan supplier pada saat itu. Suppliernya naro kayak Iya. "Ya, kali aja nih yang beli sama gue nggak tahu nih harganya yang asli gitu. Betul. Nah, akhirnya dari situ gue tanya udah berapa yang kekirim. Untungnya belum semua, baru sebagian kecil yang kekirim. Dari situ gue hold bro. Gue hold, gue balesin tuh semua. Kan masuk ke gue tuh rekapan. Gue japriin tuh satu-satu. Waktu itu masih zaman siapa ya? BB ya? BB, oke. Peralihan BB ke WhatsApp lah pokoknya, gue lupa deh antara itu. Pokoknya gue japri-japriin calon-calon customer gue. Gue bilang sorry Gan, gini. Gue bentuk tanggung jawab gue. Iya. Gue minta nomor rekening lo, gue transfer balik. Jadi semuanya gue transfer balik. Dan yang udah kekirim, Ya udah gitu. ya udah. Kalau misalkan lo bilang bocor, Bocor. gue kirimin barang baru. Oke. Jadi barang itu dead stock jadinya di gue. Karena kenapa dead stock? Ketika gue hubungin supplier udah nggak ada. Nggak bisa lo ganti. Nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Terus suppliernya nggak ada, temen gue juga nggak ada. Dia hilang. Pergi. Tapi lo nggak coba klarifikasi ke supplier, maksudnya yang kemarin lo kirim tuh bener nggak gitu? Nah itu dia nggak bisa dihubungin juga? nggak bisa. Waduh. Jadi sama-sama aja nih orang. Dan sampai rugi berapa lo kira-kira waktu itu? Wah, rugi sih sebenarnya zaman dulu ya. Zaman dulu tuh gini bro. Modalnya tuh murah banget sebenarnya pada saat itu gitu ya. Mungkin ya di awal-awal jutaan lah. Oke, berarti sebenarnya yang lu lebih ke rugi bisnis yang lagi lu mau bangun. Betul. Seharusnya ini bisa jalan. Betul. Dengan bisa orang udah percaya gitu. Iya, karena kita bangun reputasi kan susah ya, apalagi di udah dunia dapat online. pasar ibaratnya yang itu nggak semua orang bisa beruntung. Betul. Nah itu kenapa kerugian gue memang nggak besar, karena kan gue sistem pre-order. Oh iya benar. Jadi orang transfer dulu ke gue, Iya. transfer dulu ke gue, Jadi bisa totalnya balikin berapa gue lagi balikin situ gitu. Jadi memang duit yang udah transfer ke gue, customer belum gue apa-apain tuh sebenarnya di belakangnya, karena gue ke supplier pakai duit gue dulu, pakai duit gue pribadi. Jadi ketika ada customer yang komplain, gue cepat balikin ya, langsung gue balikin udah. Dan anehnya adalah temen lu hilang ya, maksudnya Hilang kalau memang dia nggak ngerasa salah, iya, kan kenapa? ya udahlah gitu. Kenapa kacang? Why not? Why not? Nah itu dia, makanya kan dari situ gue mulai belajar lah. Oh ternyata bisnis sama temen tuh, Ya nggak semudah nggak semudah. membalikan telapak. Enggak, minta duit sama orang tua maksudnya. Gitu bro. Nah itu kan menurut gue tuh banyak banget loh orang yang mengalami yang sama kayak gue, berbisnis sama teman, tapi ternyata dicipoin teman. Ya kan, gue ada beberapa bisnis gue selain itu dengan temen juga, amcong juga gitu loh. Dan gue denger juga kan seorang Kagak Supernova juga begitu ya. Kalau dulu gue ngerasa gue yang bodoh sih, maksud dalam artian dulu gue berpikir gue bakalan menyerahkan passive income gue. Oh, oke. Lu lagi membangun passive income pada situ. Maksud gue kan gue di jalan entertainnya gitu kan. Maksud gue ketika ini masuk gue bisa olah lagi supaya jadi uang lagi gitu. Betul, Tapi putar-putar. Ketika lu mempercayakan itu tanpa lu tahu itu dikerjain buat apa, itu bakalan jadi backfire ke lu juga gitu. Karena sampai akhirnya gue percaya kalau ketika lo pengen usaha emang lo harus pegang sendiri. Nah itu dia. Jadi lo nggak bisa asal percaya aja, nih gue punya duit segini coba lo olah deh. Itu hampir 90% bakalan kacau deh. Betul. Kecuali emang lo dapet beruntung, dapat orang yang bisa dipercaya gitu ya. Betul. Atau kayak lo emang invest ke perusahaan yang bonafit lah. Iya. Yang udah pasti tahu gitu lo. Lo diputar kemana duitnya gitu. Itu tahun 2000 berapa gue ya? 2010 kayaknya. 2010-an ya? Dari gue mulai bisa manggung-manggung gitu ya, bisa punya duit.
akhirnya kadang-kadang di awal lu berjalan baik pun lu nggak boleh teledor juga gitu. Kadang-kadang ya sekarang yang namanya orang pengen ngebohongin gitu, ngerjain dibikin enak dulu gitu di depan. Iya. Dikasih dulu cuan-cuannya. Iya. Terus habis itu lo tambah. Kadang-kadang namanya greedy-nya manusia ya, serakahnya orang. Lu udah didapat segini, tambah. Kadang-kadang akhirnya lu ngadain duit yang nggak ada. Itu lu nambah-nambah kayak gitu, lu bisnis apa judi slot bro? Nah itu masih coba lagi kayak berjudi ya. Berjudi. Jadi Gitu. berjudi ya, benar juga sih. Waktu itu gua nggak sempet tet lagi kan. Jadi tet. Menyajikan. Lanjut. Tapi memang sih maksud gua, memang nggak semua teman begitu. Nggak semua. Nggak semua. Jadi kan dengan adanya pengalaman itu, gue bisa memfilter jadinya. Bener. Oh kira-kira nih tipikal si A bisa nih jadi partner gue sebenarnya. Bener. Gitu. Oh si B ternyata kayaknya dia cocok buat temenan aja deh. Pasti kan gitu kan. Bener. Banyak yang kayak gitu juga. Jadi biasanya kalau kita akhirnya nekat gitu ya, lu ada teman dekat, terus lu ajak bisnis bareng, taruhannya gede bro. Lu nggak cuma akan kehilangan duit lo, tapi lu juga akan kehilangan teman lu. Ah itu dia. Iya sih? Yang paling gede sih yang terakhir bro. Terakhir teman, ibaratnya Pertemanan. tadinya lu nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Betul. Gara-gara bisnis, Satu hal ya. duit, aduh, males banget sih itu. Itu dia. Makanya kan gue tuh akhir-akhir ini tuh membaca sebuah artikel bro. Apa tuh? Ternyata bisnis itu yang paling susah cuma satu. Apa itu? Manajemen SDM. Wah, setuju sih gue. Iya. Setuju. Gue pernah dulu buka kayak gulai gitu. Yang paling susah ya nyari Gulenya. nyari duit modalnya, bro. Kalau itu sih gue juga. Itu nyari pegawai. Iya, betul. Ketika ada pegawai, lu bisa maintain pegawai itu bisa lama kerja sama lu. Bener. Kerja yang bagus sesuai dengan ritmenya lu. Itu nggak gampang. Gak gampang, bener. Gue juga mengakui itu bahwa tidak gampang mengelola SDM. Apalagi kan gue ada beberapa pegawai misalkan gitu kan. Ketika kita pegawai A dan B beda tipenya, sedangkan kita punya SOP ya. Bener. Kita punya SOP pengen Ada wortelnya juga. jualan sop. Jadi kan kita punya SOP yang kadang-kadang tuh ada yang ya gitulah bro. Ya miss, nggak semua orang Betul. sevisi sama kita. Betul. Kayak gue ada beberapa lagi sih. Dulu gue sempet punya bioskop. Ya. Bioskop mini di Oke, Purwokerto. di Purwokerto. Jadi gue pernah bikin kayak terobosan lah gitu. Di Purwokerto bioskopnya kurang bagus waktu itu. Kayaknya gue pengen bikin private bioskop gitu. Oke. Mini. Dan ternyata berhasil. Dalam waktu 6 bulan gue bisa BEP. Modal Udah balik semua. udah balik modal tuh Balik ya? modal. Karena gue ngerjain sendiri tuh. Gue cuma punya pegawai 1 orang. Buat standby doang di situ ya. Di situ sama gue berdua dah. Gue coba ngikutin caranya XX1 dengan dia menjual makanan dan lain-lain. Iya. Itu memang bisa sangat-sangat menguntungkan gitu. Jadi strategi tambahan lu lah Strategi gitu ya. tambahan gue. Makanya 6 bulan bisa BP. Tapi setelah itu gue tinggal ke Jakarta karena gue sign sama label buat pasrahin ke teman gue. Nggak jalan bro, karena memang ritmenya nggak bisa. Lu Berarti otaknya ada di lu sebenarnya ya. otaknya di gue, cuman kan yang di lapangan Beda orang. Beda orang. Iya. Tangannya beda nih, ibaratnya kokinya udah beda lagi. Orang akan nggak ngelihat bisnis ini atau juga tempat ini sesuai dengan apa visi gue. Betul. Nah itu dia, gue juga kadang-kadang begini bro. Bukannya gue mendewakan diri gue sendiri, enggak. Cuma kadang-kadang gue masih megang sendiri semua usaha-usaha gue. Walaupun gue capek. Gue capek. Cuma kadang-kadang gue berpikiran gini, kalau gue nggak di situ Hancur. iya gitu Atau loh. tidak sesuai dengan harapan lu lah. Betul. Yang pasti sih mungkin hancur mungkin enggak ya. Cuman nggak sesuai dengan harapan gue. Benar. Itu udah pasti. Resikonya itu. Udah pasti. Karena kan kayak bini gue deh ngomong, lu nggak capek Pih, lu nggak capek gitu kan. Makanya gue saat ini nggak pernah percaya ketika lu punya usaha, lu bisa remote atau lu bisa maksud gue Atau pilot gitu atau ya. pilot atau Iya, pilot yang bisa lo serahin, lu tetap harus kontrol. Betul, controlling men. Controlling. Karena kan ya apalagi sekarang udah mulai ke ranah digital kan. Nah itu dia, makanya gue sangat mencintai jadinya ranah-ranah digital. Nah makanya nih kira-kira Anda
Kamu di termasuk hatiku. orang yang apa ya? Iya. Artinya akan mengajak teman atau Untuk enggak berbisnis gitu. apa enggak gitu ya? Atau Ada yang mungkin punya pengalaman juga gitu. punya pengalaman dulu mungkin ditinggalin temen lu ketika bisnis, terus ternyata atau lu bisnis sama temen punya permasalahan tapi keluar tuh Nah, solusinya. betul. Lu boleh banget nih sharing di kolom komentar kita gitu Yes. ya. Oke, kita banyak banget ya sebenarnya mau dibahas ya. Banyak. Jadi Banyak kita masih banyak sekali nanti konten-konten seputar Yes, ini. betul. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel YouTube-nya Pak Bebon, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk pembahasan ini kita stop dulu Ya. sampai di sini biar Yes. bisa ada part-part selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Papipedia. Selanjutnya bersama. Kangga Supernova. Bye.